Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali lagi kita pada pelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan materi tentang sholat kewajibanku. Anak-anak Ustadz di rumah boleh membuka buku pegangan PAI-nya pada halaman 58. Anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sholat merupakan tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat berarti telah menegakkan agama. Sebaliknya barang siapa yang meninggalkan sholat, maka berarti ia telah meruntuhkan agama. Ini adalah perkataan Rasulullah SAW yang berbunyi, As-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomaddin, faman tarokaha faqad hadamaddin. Untuk itu anak-anak Ustadz, selaku orang yang beriman, maka jangan pernah kita meninggalkan sholat. Anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa sebenarnya inti dari ibadah sholat tersebut? Baik, sholat menurut bahasa artinya adalah doa. Sedangkan menurut istilah adalah serangkaian ucapan dan gerakan yang sudah ditentukan bentuk gerakannya tersebut, yang diawali dari takbiratul ihram, ini mengangkat kedua tangan, dan diakhiri dengan salam, yang biasa dilakukan dengan menghadap kanan, menghadap kiri. Ya. Anak Ustadz yang Allah Subhanahu wa taala, sholat berarti menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita berdoa kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dan tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting dari melaksanakan ibadah sholat tersebut adalah ada hikmah yang harus kita ambil, yang dengan hikmah tersebut menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala perbuatan kita juga akan terbimbing menuju ke arah-arah yang lebih baik. Baik, anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat akan memberikan hikmah yang bermanfaat terhadap kita. Jika apa? Jika kita melaksanakannya dengan sempurna, melaksanakannya dengan syarat-syaratnya, kita genapi rukunnya, khusyuk melakukannya, tidak terpikir dengan kita yang lain-lainnya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang terpenting adalah dengan keikhlasan. Maka kita akan mendapatkan hikmah dalam sholat tersebut. Apa hikmahnya? Yang pertama, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rajin melaksanakan sholat berarti ia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat merupakan sarana, ya, tempat kita mendekatkan diri kepada Allah. Untuk itu, orang yang ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dekatilah sholat, sehingga kita begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, disiplin waktu. Bagaimana bisa kaitannya dengan waktu? Ingat bahwa sholat juga ada waktu-waktunya. Untuk itu, orang yang sholatnya tepat waktu, maka dia akan menjadi orang yang disiplin, mengetahui waktu kapan masuknya sholat tersebut, sehingga berpengaruh dengan perbuatan-perbuatan kita yang lainnya yang berhubungan dengan waktu. Kemudian, hidup bersih. Hikmah yang selanjutnya, sholat akan sah dilakukan apabila kita telah bersuci. Bersuci itu apa yang dilakukan? Membersihkan segala kotoran yang menempel di dalam tubuh ini, pada kulit kita. Ya, untuk itu orang yang melaksanakan sholat, rajin sholat, maka hidupnya akan selalu bersih. Kemudian, hikmah selanjutnya adalah hidup tertib dan teratur. Sholat memiliki rukun yang tertib urutannya.
yang sudah ditentukan, mana yang terlebih dahulu dilakukan. Untuk itu, sholat mengajarkan kita agar hidup tertib dan teratur, tidak sembarangan dalam melakukan suatu perbuatan. Kemudian, hikmah selanjutnya, bersikap rendah hati. Dalam sholat setiap orang sama derajatnya, tingkatannya. Artinya apa? Hidup harus rendah hati. Tidak boleh merasa yang paling tinggi, merasa yang paling kaya dan lain sebagainya. Karena di atas orang yang kaya masih ada orang yang kaya lagi. Di atas orang yang tinggi masih ada yang tinggi lagi. Nah, kemudian hikmah yang selanjutnya, hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Sholat diakhiri dengan salam. Nah, itu dia intinya. Maka salam itu sebenarnya adalah mendoakan keselamatan. Assalamualaikum. Semoga keselamatan atasmu. Nah, kemudian hikmah selanjutnya adalah hati menjadi tenang dan tentram. Orang yang sholat akan terhindar dari sifat gelisah. Hatinya tenang dan hidupnya tentram. Sebagaimana Rasulullah menenangkan diri dengan sholat. Dalam salah satu kisah ketika Rasulullah bersama para sahabat selesai dari suatu peperangan, maka saat itu Rasulullah mengatakan kepada Bilal bin Rabah, "Wahai Bilal, arihna bis sholat." Wahai Bilal, istirahatkan diri kita dengan sholat. Selanjutnya, hikmah yang selanjutnya adalah membina kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. Di mana letaknya? Pada sholat berjamaah. Sholat berjamaah akan membina rasa kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. Bahwa kita di hadapan Allah semuanya sama. Kemudian, yang terakhir, menjaga diri dari perbuatan dosa. Maka dikatakan dalam Al-Quran, Innas sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya apa? Dengan sholat, segala perbuatan-perbuatan yang buruk, segala perbuatan tercela, segala perbuatan yang berdosa, insya Allah akan terhindar dan jauh dari kita. Maka, anak Ustaz dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita laksanakan, kita tegakkan sholat dengan sebenar-benarnya, sekhusyuknya, seikhlasnya, agar apa? Agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Yang terpenting adalah jauh diri kita ini dari perbuatan yang dosa, perbuatan yang tercela, perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah materi singkat tentang sholat. Anak-anak Ustadz, adapun tugasnya adalah, karena Ustadz sudah tahu bahwa anak-anak Ustadz ini insya Allah sudah bisa dalam melakukan gerakan-gerakan sholat. Ya, sudah diajarkan di kelas 1, di kelas 2. Nah, maka kali ini Ustadz meminta anak-anak Ustadz semuanya menceritakan kembali. Nah, ini tugasnya. Menceritakan kembali hikmah sholat yang ada di dalam video ini. Dengan bahasa kamu sendiri, dengan cara kamu sendiri. Kemudian dikirim video tadi di dalam link pengumpulan tugas yang nanti akan Uram bagi di WA grup kelas masing-masing. Ya, tugasnya adalah menceritakan kembali hikmah sholat yang ada 10 yang Uram bagikan di dalam video ini. Baik anak Ustadz, semangat semuanya. Insya Allah semuanya bisa melakukan tugas ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.